Dikasih daging kurban, kemudian menjualnya. Jawabannya boleh. Yang dilarang menjual adalah mereka yang berkurban. Apabila yang mendapatkan daging kurban, maka dia berhak melakukan apapun dengan daging kurbannya kecuali itlaf. Itlaf itu merusaknya, membuangnya sampai menjadikan daging kurban itu terbuang secara mubazir. Assalamualaikum dulur. Terima kasih sudah gabung di channel Nasihat Islam. Ya, terkait yang kemarin ya, banyak kejadian-kejadian seperti Pak Ustadz ini, yang dikatakan Pak Ustadz ini daging korban dijual, bolehkah? Gitu. Kata Pak Ustadz ini ya, kalau boleh mengatakan kalau dikasih daging korban, ya dikasih. Kita dikasih orang, kita jual, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Apa urusannya? Mau kita dikasih, ya kan, itu menjadi hak kita. Kita mau ngapain? Kita mau apakan? Ya itu terserah kita, yaitu sepakat. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pengkorban atau yang korban itu, ya, dia minta dengan sengaja sebagian dari korbannya itu kemudian untuk, nah ini diuangkan atau itulah pokoknya. Ya itu yang nggak boleh. Atau ya kebanyakan yang terjadi di masyarakat kita, di kebanyakan baik di masjid, di musola ataupun ya di mana di tempat-tempat penyembelihan korban yang kemarin ya pastinya bermain ya, pembagiannya nggak rapi, nggak tersebar secara bagus ke tetangga kanan kiri, dan juga ada yang dijual, bahkan dagingnya dipilih-pilih. Kalau yang itu dibagikan itu daging-daging yang campuran. Kalau bahasa Jawa ada kotot-kototnya, yang nggak sip. Tapi yang untuk include panitia atau orang terdekat, wong dulu lah, orang terdalam, itu oke, bagus. Nah ini yang jadi problem, sehingga masyarakat banyak yang kepercayaan menurun. Ya, kepercayaan menurun. Bahkan di tempat kami ada, ya, kita bilang oknum. Nah, oknum panitia, ya itu masjidnya masjid lingkup keluarga. Masyarakat dulu banyak yang korban di situ, ya, mulai dari kambing bahkan sapi. Namun, nah ini ya naudzubillah jangan terjadi di yang lain gitu ya. Kenapa? Pihak keluarganya seolah-olah memenuhi peredaran pergerakan dari daging tersebut. Ono sing didol dewe ya dijual oleh pihak keluarganya, ada. Dan dia naudzubillah, ada orang korban, misalkan sampai korban, katakan sapi yang dikorban di masjid itu, karena kita udah trust, kita udah percaya masjid itu. Bila kesana lah, ya, setelah disembelih, ya, daging tidak banyak terbagikan ke masyarakat sekitar masjid. Ya, boh. Karena nggak ulang. Ya, sebagai orang yang mampu pengkorbannya, kita ikhlas, kita percaya bahwa panitia masjid, kita pasrah jongkoan kata orang Jawa, pokoknya percaya, oke lah seperti itu. Namun keluar yang beredar di masyarakat, ya, ternyata satu, ya, dagingnya enggak sebagian sempurna, dicampur kambing dan sebagainya. Karena kan ya jujur aja, masyarakat sekitar kita banyak yang tidak suka daging kambing. Bener nggak bener, salah nggak salah, percaya nggak percaya, mereka masyarakat kita itu lebih senang ke daging sapi. Kalau daging sapi itu kayaknya spesial banget. Kalau kambing ya nggak semuanya, paling mudah-mudi di sate gitu aja. Tapi kalau sapi bisa dimasak berbagai macam, dan biasanya kalau udah yang kaitan dengan tensi darah segala macam itu banyak men-skip daging kambing. Dari aromanya aja ya, permus lah bahasa Jawanya, itu nggak senang. Nah itu banyak dimonopoli. Dalam monopoli dalam arti gimana?
dagingnya selain pihak keluarganya yang dapat tok, ya banyak yang dapat, ya kemudian keluarganya banyak yang dapat, kemudian apa? Iya, alhamdulillah dijual, ya kan? Bukan hanya kan? Beda kan dengan konsep Pak Ustadz yang dia sampaikan Pak Ustadz ini. Jadi dikasih daging kurban sudah menjadi hak kita. Kemudian ya apa? Katakan kita dapat yang ngapunten mawon ya. Mohon maaf dapat dari sama-sama kita dapat daging kurban. Kita di lingkup masjid tersebut. Tapi kok kemudian kebanyakan katakan di freezer kok pakai ya udah saya jual. Ya kita sebagai bandar lima ya boleh beli saja mah gua kerso kan dikatakan masih masalah. Nggak jadi masalah. Ya, praktek-praktek yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal tadi, ya monggo lah bagi yang melihat video ini, bagi teman-teman anggota takmir masjid, bahkan kalau mungkin anggota yang masjidnya itu berdiri di lingkup keluarga, lingkup family, dan ada orang yang berkorban ke masjid panjenengan, katakan seperti itu, ya monggo lah kepercayaan masyarakat ini tolong dijaga. Sapi loh, puluhan juta loh harganya, ya puluhan juta, dan dia ingin korban untuk ikhlas dan sebagainya pasrah bongkaran ke panitia untuk disembelih. Ya tolong, ya jadi bukan jangan dimonopoli pihak keluarga. Ya ini membuat masyarakat semakin, apalagi itu keluarganya menjadi sebuah menjadi panitia inti di situ. Wah, repotnya gitu. Makanya kenapa di kebanyakan sekarang kurban itu banyak sekali yang disembelih oleh kelompok-kelompok kecil. Dalam arti apa? RT RW dia nyembelih dewi. Sebelah sini aja di rumah Pak Iki, Bu Iki. Nanti tim-tim jemaah Yasin yang membantu bagian pekotek, ya, bagian yang ngereng-ngetet itu ya mama. Banyak. Walaupun cuma kambing, apalagi sapi. Enggak. Kenapa? Kenapa enggak seperti dulu? Pasrah bongkaran di masjid. Seperti itu ya, di masjid. Kenapa? Karena ya itu, praktek-praktek yang seperti itulah yang membuat kepercayaan masyarakat akhirnya turun. Atau dia apa? Siapa yang disalahkan? Gitu. Ya, saya mohon untuk teman-teman yang dari panitia ataupun ada yang keluarga masjid, yang media tolonglah kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Artinya apa? Kita menerima korban di masjid, bagi masalah di manapun ya. Nanti distribusinya juga rata, adil dan sebagainya. Kalau sapi ya semua dapat sapi semua, tombol kanan kirinya, ya. Biar kepercayaan masyarakat itu semakin terbangun lagi. Membangun kepercayaan sudah tergores, sudah luka, itu uangnya enggak? Ya uangnya loh, benar ya. Jadi mohon panitia bisa memperbaiki ini dan semoga kedepannya korban bisa lebih bagus lagi sehingga bisa seperti ya masa-masa kecil kita dulu lah, kita lihat pembelian korban di masjid satu itu ada banyak sapi, ada banyak kambing yang disembelih dan kita lihat dengan senang, bahkan sampai 3 hari ya tasrik itu menyembelih terus. Ya itu bagus. Ya Allah, Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.